Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini podcast aku kedatangan teman-teman aku dari SMA. Hai. Dan aku harus profesional. Jadi di sini kita mau bahas tentang mitos atau fakta. Langsung banget kak. Ih nggak apa-apa kan ini spill dulu awalnya. Ya jadi kita mau main mitos atau fakta tentang penyakit menular. Oke. MBG 1 kilo. Udah masukin tas aja. Ketahuan nanti kalau mokel. Astagfirullah. Oke, jadi kita kenalan dulu nih. Mulai dari siapa ya? Om Pimpa deh, Om Pimpa. Tunggu dulu deh. Lah, Om Pimpa. Layung gombreng. Emang Apa udah itu? kenal sama kamu emang? Ya udah ini kan podcast aku, ini Oke, YouTube oke. aku. Om Pimpa layung gombreng. Ya, Oke. nama. Tweet. Iya dong. Iya. Iya. Udah kesini, udah kesini, udah nggak usah ribet. Ya udah. Kenalin. Kenalin saya Diasya. Saya Diasya Ravana. Gue Ahmadil Kevin. Gue siapa? Siapa? Siapa nama lu? Siapa? Roma Iram. Iya itu. Gue Ramadhan Mas Puro. Iya. Kan kalian Yang punya rumah gue. Iya, Ya, oke. ya, siap. Ini studionya ganti Izin. guys. Kita izin pakai rumahnya Rama dan Podcast tadi kan house to house. tadi kan kalian kenalan pakai nama panjang tuh. Coba kenalin nama panggilannya biar gampang nih gue manggilnya. Gitu. Ya aku gue. Kayak, Ya jadi udah. nama lu siapa? Ya gue Oke, biasa dipanggil dia, ya udah dia aja. Oke dia. Kalau gue ya Kevin lah. Baik banget. Kalau gue, Kevin. gue siapa? Ramen. Kevin. Ya ramen. Ramen. Oke guys. Ramen. Oke dan gue Mima. Jadi kita mau langsung mulai atau ngapain dulu nih enaknya? Kan ente hostnya. Jadi kita buka donasi ya buat Kevin namanya Iya. ini. Kalau kalian ada kelebihan MBG kasih Kevin aja. Tuh. Soalnya dia udah Yang kayak nyolong begini ya. kacang-kacang. Kayak begini ya. Bagi yang punya kacang berlebih kan, No Ini way. punya nih. Kalian mau Bisa kacang disumbangkan. berlebih? Apanya? kacang berlebih bisa disumbangkan ke Kevin. Kalian mau MBG kacang sisaan. MBG ini bisa nih. Ya elah notif mulu dari siapa tuh? Iya tahu deh. Review ini dulu kali ya sebelum masuk lagi. Review aja Biar deh, Ram. hostnya tuh ada pemanasan gitu. Coba. Jadi mau lanjut bahas Udah apa pusing pembahasannya sekarang udah tadi? gak pusing. Gini. Terlalu di Andy dulu deh. Iya, ya, aku di Andy. Oh, berarti Oh, bener iya. nanti Iya, dari bener. situ. Itu Oke. bener, Enggak, gue ini hujan. distract aja. Nah, Sedikit kayak gerimis kecil. Pasti udah gue deh. deres ini. Oke, jadi pembahasannya ini kan tentang tentang penyakit yang gampang menular ya. Iya, kan aku belum ngasih tahu nih setelah. Oh, udah tadi di awal ya? Oh, iya, udah. Ini ya, udah. Ya, terus Iya, iya. Anda kan hostnya ini. iya, maaf lupa. Next. Boleh sambil main PS. Ya, ada. Ini ininya di saya lagi saya umpetin. Oke. Next. Anda mau nanya apa ke saya? Bergaya banget. Apaan sih dia? Kenapa jadi mau ngomong kak? Yaudah, jadi kan intinya kan tentang materi yang penyakit menular, penyakit yang mudah menular. Iya. Oke, contoh-contohnya dulu deh. Contoh-contohnya ada penyakit apa? Dia bentar. Aku nyiapin listnya dulu ya. Aduh. Nggak, oke, gue udah tahu beberapa. Mungkin kan ada yang TBC, HIV, AIDS. Itu kan penyakit seksual menular ya. Kita tadi ngambil penyakit menular yang mana? Kita ambil semua penyakit menular. Contohnya itu kayak Sakit hati COVID. termasuk? Iya. Kalau Sama. ya udah nggak jadi alay. COVID-19 itu menurut kalian menular nggak? Menular. Menular, pasti. Berarti itu masuk tuberkulosis, diare, HIV, AIDS, sama kudis. Kudis tuh Iya, bukan kudis sayur. tuh. Kubis. Iya, tapi kan itu banyak ya dan dikelompokkan. Jadi gini guys, kita mau bahas penyakit menular dan itu tergolong jadi banyak dan maksudnya dikelompokkan jadi banyak. Pertama itu ada infeksi saluran pernafasan yang kelompoknya itu penyakit pernafasan. Terus abis itu ada akibat nyamuk, itu kayak demam berdarah, malaria dan lain sebagainya. Cicak.
Adanya kaki gajah. Itu cicak. Itu cicak. Oh. Banyak yang salpok emang udah. Selanjutnya itu ada kelompok saluran pencernaan sama yang pokoknya organ yang mengolah makanan. Contohnya itu kayak diare, tipes, cacingan, terus juga ada penyakit kulit nih yang biasanya tuh orang-orang umum tuh mengalami nih, kayak contohnya cacar air, terus apa sih kayak panu gitu, kurap. Gue cacar air dulu pernah sih waktu Iya SMA. kan? Gue juga dulu pernah cacar air. Dan itu gua- gue Pernah, pasti pernah nggak sih? Dan itu gue ketularan dari temen gue. Jadi iya? jadi tuh gue kan waktu itu main ke kelas temen gue kan. Terus ya udah gue nggak tahu dia cacar air, pokoknya gue pegang-pegang. Penular. Gue pegang muka, pegang tangan mungkin waktu itu. Nular. Terus ya udah pas pulangnya gue begini. Ya. Gini. Ya. Lama-lama kok Nggak besoknya mandi. kok di sini apa? Ini ada. Awal munculnya kayak panas-panas gitu ya? Enggak, Apa munculnya tuh? tuh gara-gara munculnya tuh gue sadarnya tuh jadi di sini tuh berjendol, cuman ada airnya gitu loh. Terus lama-lama di sini. Tapi untungnya gue langsung cek karena gue sadar ini udah aneh. Tapi awal mula gejalanya tuh ngerasa kayak panas atau demam atau gimana gitu nggak? Demam terus gatel banget kan. Iya jujur, karena gue juga dulu pernah cacar dan itu 2 kali. Bukannya cuma sekali doang. Iya, Cacar kan sih. itu ada metode apa? Berarti lu 2 kalinya ketular. Ya. Bisa Iya, jadi, yang bener-bener. seingat gue sih 2 kali ya. Makanya nih bekasnya nih hitam. Iya gitu. Ini bawa paha. Iya. Bosan aja. Bosan. Dan itu gue ketularan pas lagi sebelum SD, sekitar umur berapa ya? Maybe 5 atau 4 tahunan gitu, pas lagi masih kecil. Itu rasanya bener-bener panas banget satu tubuh, kayak wah, pengen- Mandinya pakai apa yang warna ungu? PK, PK, iya, iya PK. mandinya pakai PK. Gue dirawat sih pas pakai. Gue Oh, pakai iya. belerang. Pas Enggak lah. Oh, belerang. Belerang. Enggak lah, Bisa ya? enggak lah. Enggak, percaya Oh, aja. kirain. Oke, selanjutnya ada infeksi menular seksual. Ini yang kelompoknya apa namanya, penyakit seksual kayak HIV, terus sifilis, gonore, gitu-gitu. Bener gitu. Hah? Kencing nanah. Iya. Lo pernah? Enggak, tahu doang. Oh. Oh. Tapi kalau Iya. dari cerita pribadi kalian pernah nggak ketularan penyakit menular gitu, entah itu dari pernapasan atau perut kayak diare, cacingan? Biasanya paling basic mah batuk pilek. Iya, batuk pilek Iya, doang. batuk Iya pilek. sih, bener ya. Tapi kalau yang sampai parah banget sih belum dan hampir. Berarti alhamdulillah dong. Alhamdulillah. Tapi gue yang paling mempengaruhi fisik itu dulu pernah waktu SMP itu gondongan. Gondokan. Gondongan. Gondongan atau gondokan? Sama. Di gue, daerah gue gondokan. Ini gondokan. Gondokan, Gue iya. disebutnya di sana Kalau- gondongan gedong. Karena gedong, iya. Gedongan, Sini tuh gondongan. kayak Iya, bengkak gitu kan. Gue dulu gara-gara temen gue, jadi temen gue tuh suka banget apa ya? Jadi dulu tuh gue kalau sekolah tuh bawa es teh 1 liter. Oh my Hah? god. Serius. Buat lu awas apa? Buat gue, Oke. nggak emang dibawain aja ya udah gue terima aja dong. Dan dari situ tuh banyak mulut yang tersentuh di situ. Oh my Kan god. emang kan nggak boleh Iya. bertukar liur kan. Tapi baru tahu deh kalau gondongan itu menular lewat air liur. Kalau gue ini niup balon pas lagi itu. Iya, kan itu kalau kan Beneran balon. ya? Iya kan niup balon. balon apa Itu nih? penyakit apa? Balon ini gondokan, Oh. gondokan makanya. Jujur nggak pernah sih. Iya sama. Pas kelas 3 SD, kelas 2 SD. Oke, jadi teman-teman jangan mau satu air liur sama teman kalian atau orang-orang di sekitar kalian. Misalkan minum, niup balon dan lain sebagainya, itu nggak boleh karena bisa jadi punya penyakit yang apa teman kalian tuh punya gitu, kayak ya nular lewat air liur karena masuk air liurnya ke tubuh kalian juga lewat air liur yang kalian minum, karena kan satu tempat tuh satu bekas. Gondongan. Enggak itu Potong iya ya rambut. bisa deh. Hah? Potong rambut. Tiba-tiba banget nih potong rambut menular. Yuk lanjut ya lanjut. Ganteng. Emang kan? Oke, selanjutnya jadi Next. Udah. Udah nggak usah dulu. Jadi aku mau jelasin dulu cara mainnya, asik cara main ini, teknisnya. Jadi nanti aku bakal bacain satu pernyataan, habis itu kalian cukup bilang ini mitos atau fakta, tapi nggak boleh nyontek. Nanti aku bacain pernyataannya, habis itu aku kasih waktu 5 detik, 5 detik apa 3 detik enaknya ya? 3 detik deh boleh biar memanas. Aku kasih waktu 3 detik Tapi buat kalau kalian salah nggak jawab. diapa-apain kan? Enggak diapa-apain. Paling suruh nyemplung kamu bebeknya Rama. Ya udah digoreng bercanda. Jadi aku kasih waktu kalian 3 detik buat jawab itu mitos atau fakta. Terus nanti aku nanya, kenapa itu menurut kalian tuh mitos, kenapa menurut kalian itu fakta gitu. Oh, oke. 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 Kita mulai ya teman-teman.
Mitos atau fakta? Mitos. Belum. Mau di demo. Oke, mitos atau fakta berdiri di bawah sinar matahari bisa membunuh virus di dalam tubuh? 1, 2, 3. Fakta. Fakta ya. Fakta Iya, sih. fakta. Karena pernah dengar ya, kalau Iya. misal kita berjemur pas pagi-pagi itu bakal ngebunuh virus yang ada di tubuh kita. Gue mau bilang fakta tapi ragu, soalnya dulu gue pernah punya sinus sebenarnya, jadi Oh, makanya lu sukain bawa inhaler ya? Yeah. Suka nyumin inhaler Iya, gua? jadi gue kalau ada sinus, kumatnya itu melernya tuh sampai wah banget gitu Iya. kan. Terus gue pernah disuruh berjemur, emang agak berkurang. Tapi Oke. gue nggak tahu itu ngaruh apa enggak. Apa pas berjemur meler gitu kan? Kalau dia Semua. Ya udah sama sama soalnya belum pernah apa yang ngejemur gitu. Soalnya kan kalau ngeliat anak bayi baru lahir pasti kan dijemur, selalu jemur gitu. Iya. Jadi mungkin bisa. tapi anak kecil dijemur itu bukan karena buat bunuh virus, biar mereka kulitnya nggak kuning. Ya tapi kan berarti itu dong kalau di apa? Jelasinnya susah tadi ya. Tapi jelasinnya susah. Udah dikeluarkan coba. Sebenarnya bayi itu kulitnya kuning itu kenapa sih? Karena kan mereka baru keluar ya dari kandungan. Gue jujur juga nggak paham sih. Bukan buat ngebunuh virus juga iya. Nggak tahu. Pokoknya kalau bayi itu kena kulit matahari, kulit bayi kena matahari, itu tuh itu bisa jadi nggak kuning karena Itu biasanya- ada vitamin D. Kalau bayi-bayi pilek kan juga dijemur sambil ditungkerpin gitu. Itu bukannya uap ayah? Enggak, tapi bisa juga kayak gitu, tradisional gitu. Kayaknya kalau nggak salah. Oke. Sambil kayak dipangku begini. Oke, jadi biar nggak rancu, langsung aja aku bacain. Jawaban yang benernya itu adalah mitos. Salah itu tuh Nih, salah. jadi penjelasannya itu kenapa berdiri di bawah sinar matahari bisa membunuh virus di dalam tubuh itu mitos, karena sinar matahari emang bisa membunuh kuman di permukaan benda, tapi nggak bisa membunuh virus yang udah masuk ke dalam tubuh manusia. Oh. Konteksnya itu virus. Mau nanya dong, Nggak usah nanya. kok kalau udah kena COVID-19, kenapa kita disuruh harus Iya berjemur kan, di iya pagi kan. hari? Kalau emang nggak bisa ngebunuh virus dalam tubuh. Tuh. Nah, kalau menurut aku ya, karena kan COVID-19 itu kan menular dari benda yang kita pegang gitu. Maksudnya virusnya tuh nempel pada benda mati juga nempel kan, nggak sama makhluk hidup. Nah, kenapa kita disuruh jemur? Karena mungkin aja kita nggak tahu nih kita habis megang benda apa atau megang siapa, itu virusnya nempel di permukaan kulit kita. Karena kan virusnya tuh menempel di luar gitu loh, bukan virus yang udah di dalam gitu. Paham nggak? Ya, Berarti- 6-7. Kalau menurut aku gitu. Six, seven. Virus komputer juga nggak bisa. Nggak bisa. Ada software edition. Next. Next. Fakta. Mitos atau fakta? Flu bisa disembuhkan dengan antibiotik. Satu. Antibiotik. Uh-uh. Fakta. Satu. Mitos sih. Mitos. Flu kan? Dua. Oh, Tiga. Udah mitos. Nggak bisa aja diubah jawabannya. Enggak, ulang deh, ulang apa ganti? Ulang aja. Flu enggak, langsung hitung aja deh. 1, 2, 3. mitos. Mitos. Kenapa kalian bisa bilang itu mitos? Antibiotik itu kan sebenarnya buat setahu gue sih nggak bisa buat flu. Biasanya antibiotik Oh iya, kalau lagi kenapa? demam ya Makanya, kan. iya. Heeh. Kalau flu itu kan flu bersin-bersin gitu Iya. kan. Lu biasanya aku pakai minyak kayu putih udah. Oke. Iya mungkin. Ya mungkin apa? Iya. Gak jelas tadi jawabnya fakta. Mitos kok mitos. Gak ada yang ngikutin teman nih guys, nggak boleh dicontoh ya guys. Ya, tapi jujur kalau dapat flu itu gue nggak pernah pakai antibiotik. Iya, betul. Jadi jawabannya itu mitos karena antibiotik Ya. itu bekerjanya buat infeksi bakteri, bukan Terus banget. untuk Antibiotik tuh virus. luka yang buat luka gitu tuh. Bukan, itu obat antibiotik. Iya kan? Antibiotik itu Bukan. Yang buat betadin gitu nggak sih? Bukan. Beda. Pokoknya itu buat bakteri biar dia nggak masuk. Bisa sih, karena kan kalau habis luka kan biar bakteri nggak masuk, tuh pakai antibiotik ya. Tapi antibiotik kan banyak macamnya. iya. Bukan macamnya tapi dosisnya. Iya. Dosisnya Tapi macam-macam. bukannya ada yang antibiotik tuh satu. Itu jenis tekstur obatnya aja, tapi antibiotik itu satu. Mungkin yang banyak itu brand mereknya, karena Ya, kan oke. setiap perusahaan obat tuh bikin antibiotik dengan yang ini beda-beda kan gitu. Iya. Iya. Iya kan? Oke, Oke, next. selanjutnya
Mitos atau fakta, hepatitis A menular melalui makanan dan minuman. Hepatitis yang mana? Iya. Yang penyakit ini loh. Kayaknya sih ya. Hepatitis. Lu pernah dengar? A B C D E itu kan. Coba hepatitis. phone a friend dulu boleh? Boleh. Hepatitis. Hepatitis yang tipe A. Peradangan hati akibat infeksi. Oh. Iya, peradangan hati akut yang disebabkan infeksi virus hepatitis A atau virusnya itu namanya HAV. Hafi. Iya, betul. Yang gejala awalnya tuh demam, kayak gejala biasanya sih. Aduh aku kurang Demam, lemas, mual, diare dan lain sebagainya. Hepatitis A bisa menginfeksi melalui makanan. Iya, mitos atau fakta? Kalau source yang Ah. Satu, 2, 3. Udah dihitung belum sih tadi? Belum. Oh, belum ya. 1, 2, 3. Fakta. Oke, kenapa kalian bisa bilang itu fakta? lama jelaskan. Kalau di source yang tadi tuh katanya misalnya makanan atau minuman yang dimakan itu terinfeksi oleh, kalau di sini ngomongnya feses penderita loh. Fesis penderita. Feses itu kan pup. Iya, Po. Iya, makanannya tertular pup. Melalui pup. Mungkin, Hah? mungkin maksudnya pup itu kayak Nyium baunya. Nggak tahu. Next yuk, Enggak, next. intinya Kita anak IPS. Iya. intinya apa ya, kayak bercak. Intinya kalau orang yang kena hepatitis A terus makan minuman atau minum sesuatu minuman, terus minuman itu dikonsumsi oleh orang lain, itu katanya bakalan kena juga atau misalnya. Oke, itu jawabannya betul. Itu adalah fakta. Karena dia nularnya bisa lewat minuman, bisa lewat makanan, sama ini kontaminasi dari tinja penderita, atau dia misalkan kayak abis si penderita ini habis pup atau pipis tuh nggak cuci tangan dengan bersih, terus kalian abis itu saat makan bareng sama dia pakai tangan, itu bisa nular dari situ. Ceplok banget ya. Gua bukan. Hah? Dapat tahu nggak makan itu. Berarti sama kayak COVID dong. Dia kan nularnya lewat benda-benda. Covid kan dari ini, di udara juga bisa. Nih, Lu dari mana? sekarang kita yang Hati. Dari gampang. kamu. Mitos atau fakta, HIV bisa menular melalui gigitan nyamuk. HIV. 1, 2, 3. Mitos. Mitos. Gak tahu sih. Kenapa bisa bilang fakta? Karena Jawab. kan HIV katanya. Lu sering lihat spanduk yang HIV demam berdarah ya? Enggak, kan ditularkan lewat kayak darah gitu. Terus kan Iya. bisa aja kalau misal si penderitanya ini digigit sama nyamuk, Lu gak dikit. terus Ya. nyamuknya ini gigit orang lain yang dimana sebelumnya itu belum menderita HIV, tapi ya kali. Tapi kan logikanya kan kayak darah mereka bercampur gitu nggak sih? Enggak lah. Itu Karena HIV. lebih jatuhnya mungkin ke Nyamuk. demam berdarah sih Oh iya. ya. Oke, sekarang siapa? Iya, jawab fakta. Dulu lu tahu gak HIV itu apa? Yang ini kan Lu penyakit menular dari seksual. mana? Iya. Ini anuan. Iya, penyakit seksual. Anuan apa? Masa penyakit seksual nularin dari nyamuk? Lu begitu aja banyak. Jujur Udah jangga, jangga. Jujur jangka. Itu sih nyamuk. Astagfirullah. Oke, jawab kenapa menurut kalian itu adalah mitos? Karena mungkin HIV itu nularnya dari cairan tubuh gitu nggak sih, dari cairan tubuh? Ya nggak sih? Nggak sih, aduh gimana ya? Ya betul. Jadi dia betul teman-teman. Kalau misalkan HIV itu nggak bisa nular lewat gigitan nyamuk, tapi yang benar itu dia lewat cairan tubuh, kayak misalnya darah, air kencing, sama ASI. Kalau ibu menyusui dia punya HIV, Oh iya. dia bisa, kan itu satu saluran kan, dia kan kalau menyusui kan mengeluarkan sari-sari, apa yang menjalankan sari-sari apa yang dia makan kan, jadi yang apa ada di tubuhnya dia tuh mungkin bisa ikut ke bawah karena anak kan minum ASI dari ibunya. Sari-sari. Nutrisari. Iya. Sariawan. Kalau dari darah kan biasalah umumnya tuh dari misalkan transfusi darah atau bekas jarum suntik yang
itu tuh nggak diganti gitu sama dokternya. Masuk akal. Gitu. Jadi HIV itu tidak bisa berkembang biak di dalam tubuh nyamuk. Oh, begitu. Dia lewat penularan cairan tubuh. Siapa yang gitu. bilang fakta tadi? Aduh. Nggak tahu, tetangga sebelah. Siapa ya? Tetangga Ini yang di sebelah. tengah. Aduh. Tetangga sebelah. Soal gue malah nggak Siapa? bisa. Apanya? HIV ini. Ya emang nggak bisa tadi kan. Iya, dia karena HIV kan bilang. menular seksual. Kamu Kalau dengerin dari dia ya? nyamuk, Iya. Terus kenapa lu Kan aku belum tahu tadi awalnya Terus Rama. kenapa lu ngotot tadi siapa yang bilang fakta? Ayo. Next. Oke, sekarang kita ke yang tadi awal diceritain tentang cacar. Mitos atau fakta, setelah terkena cacar air sekali, tidak akan terkena lagi. Mitos. Kan baru diceritain udah kali. Ini masih 2 kali kena cacar. Enggak, serius. Iya, Mitos. Salah, jawabannya itu adalah fakta. Terus kok bisa 2 kali tadi? Enggak dong, mitos. Itu fakta. Kok bisa 2 kali tadi kena? Nih, gue kena cacar air udah 2 kali. Oh, ini Nah, bisa kan? sampai. Waktu sebelum TK sama SMA. Oh, berarti itu apa? Itu Berarti mitos. gua terkena cacar airnya beda jenis kah atau gimana? Enggak, jadi tuh cacar air itu memang bener gak akan bisa terjadi lagi sendiri. Tapi misal ada orang yang kena cacar air, terus bersentuhan sama kita, itu tuh bisa terinfeksi, Iya. kita ketular karena cairan itu. Mama gue kayak gitu juga kok. Habis ngerawat gue kena lagi. Berarti itu mitos. Terus kena ngerawat kakak gue kena juga 3 kali malahan. Tapi Berarti infonya salah kak. oh ya, berarti ini aduh. Ih, gimana sih timnya? Gimana sih? tim. Belakang. Aduh. Tim, ini ada kesalahan data nih tim, aduh. Emang di sini apa? Iya nih tim aku, aduh lagi nggak bener dia karena puasa, kurang sahur, kurang Ada minum. Ada Ini. apa aja? Oke, kita next aja ke mitos atau fakta mandi malam menyebabkan rematik. Rematik itu penyakit tulang. Maksudnya kayak gimana? Menyelam Oh, Ih, Pernah dengar tapi lupa. Kak, Mandi. itu mitos. mandi malam Orang menyebabkan belum di- Ya udah. Oh. Mitos atau fakta Rematik tuh yang kayak gimana? penyakit tulang. Dia keropos tulang apa gimana? Iya, Jadi- pengeroposan pada tulang. Jadi kayak rematik tuh pertama tuh gara-gara Rapuh tulangnya. asam urat gitu, itu rematik gitu. Pegel-pegel itu rematik. Nah, jadi mitos atau fakta mandi malam menyebabkan rematik? Mitos. 1, 2. Oke, mitos. Enak Kenapa? habis mandi. Mitos. Iya. Karena gue sering mandi malam. Iya. Sama. Gue sering mandi malam. Gue dari SD aman-aman aja kok. Eh, Belum mungkin Oh ya belum. gila, amit-amit. apa ya, gue merasa aja nggak mungkin karena hubungannya air dingin malam sama tulang apa? Bisa masuk. Kan kadang dingin sampai tulang. Itu Ya, kan cuman cuma itu peribahasa angin, doang ya, nggak ya. sih? Memang benar bahasa sih tulang. Tapi seger enak. Oke. Jadi jawabannya itu benar mitos. Tahu kan Tepuk tangan dulu. Rama dia aja jawabannya bener dulu nih. Anak IPA gue. Iya, mantap, mantap, anak iya, IPA. iya, Gimana sip deh. sih? Hormat. Iya. Oke, jawabannya itu benar mitos dan penjelasannya itu karena rematik atau rheumatoid arthritis adalah penyakit autoimun yang bukan disebabkan oleh dingin atau suhu dingin dan mandi malam memang bisa memicu masuk angin atau kambuhnya asma pada beberapa orang tapi bukan penyebab rematik gitu. Oh, kalau asma iya. Iya, karena kan asma itu kan suhu Trigger ya. dingin. Itu dia bisa memicu doang, tapi kalau buat ke rematik dia nggak ada resiko gitu. Oke, sekarang mungkin ini kita ke pertanyaan terakhir karena listnya udah habis. Mitos atau fakta, mengonsumsi vitamin C dosis tinggi bisa mencegah flu? 1, 2, 3. Mitos. Iya. Kenapa? Kenapa Terus kalian kalian bisa IPA? itu bilang mitos? Semua yang berlebihan itu tidak baik. Iya. Oke, itu secara singkatnya ya, bener sih, bener. Kalau dari Kevin apa? Kevin, dasih Pin. Dari pengalaman saya ya yang sering minum vitamin tapi terkena sakit Emang iya. flu. Jadi menurut saya itu cuma mitos doang. Katanya lu suka nyemilin itu vitamin MBG. gummy bear. Iya, emang suka, jujur suka Itu di bukan rumah. yang buat vitamin apa? Iya, nggak apa-apa. Ya mungkin kadang nggak ngaruh gara itu kali ya Iya. anak-anak, khususnya anak-anak. Dia kan udah rada Dia ya. kan Tapi bisa enak keluar. kok. Ya emang Enak enak, aja. enak. Itu menurut aku lebih Ke baik permen. kalian ya Yupi atau permen Itu sih. lebih ke permen bukan vitamin Iya, sebenarnya kalau dia udah, Oke, ya. pakai. next kalau menurut dia apa? Ya udah sama. Ketahuan banget Ya di udah, rumahnya nggak ada opsional permen. banget ya. Opsional.
Oke, jadi jawabannya itu benar mitos. Karena vitamin C tidak mencegah flu, tapi dapat memperpendek durasi sakit dan mengurangi keparahan gejala. Gitu. Oke, yes. Jadi kalian paham nggak? Jadi ilmu baru ya buat anak-anak IPS ini. Iya jujur ya, walaupun aku tahu sedikit dan tidak tahu menyelami. Padahal nggak tahu banget tentang itu, tapi mungkin dari tadi Rama ngejawab mulu dan bisa bantu jelasin. Iya. Kita jadi wow. Oke, jadi penjelasannya gitu, karena vitamin C itu tidak bisa mencegah flu tapi bisa memperpendek durasi sakit. Oh my god. 6, 7. Dan tapi dapat Doa orang memperpendek doa. durasi sakit dan mengurangi keparahan gejala jika rutin dikonsumsi. Jadi dia nggak bisa mencegah flu tapi dia bisa mengurangi gejala flu gitu. Oke teman-teman, karena list permainan mitos dan faktanya udah habis, aku mau ucapin terima kasih banget ke teman-teman SMA aku yang udah datang ke podcast ini. Ya udah, pokoknya makasih guys ya. Sama-sama. Udah boleh pulang. Boleh pulang tapi jangan mokel di jalan. Aman kok. Dia udah makan tadi. Pakai kaca camping ya? Enggak ya. Hoax. Itu adalah mitos. Hoax. Mitos udah berkurang kan? Mitos atau fakta Kevin membawa MBG Hoax. kacang dari rumah Hoax. rumah Rama. Tadi kan gua nggak Hoax makan. orang. Gue yang ngikat, aku yang ngikat. Hoax. Kirain lu makan dulu baru gitu. Hoax. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton video ini. Semoga kalian punya pengetahuan baru dari apa yang udah kita perbincangkan dan apa yang sudah tadi kita mainin tentang mitos atau fakta, dan juga penjelasan dari teman-teman kita yang tadi udah dijabarin gitu tentang pernyataannya. Oke teman-teman, mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan selama kita bermain ya pokoknya itu tadi tersebut. Seru-seruan bareng sama Iya, kita. seru-seruan bareng sama kita. Terima kasih udah nonton. Bye bye. Bye-bye. Say hi guys. Bye. Say bye guys. See you next time di podcast aku selanjutnya, edisi bukan Rumah Rama. Bye.